orang-orang yang boleh atau wajib untuk dipindahkan ketika makamnya ada sesuatu. Ya, satu, orang yang ditanam atau yang dikubur atau yang dimakamkan, jenazah yang dimakamkan di dalam tanah yang sengketa atau tanah orang lain. Ketika pemilik tanah itu minta untuk dipindahkan, maka wajib untuk dipindahkan. Lalu yang kedua, makam siapa lagi yang wajib dipindahkan? Makam yang ketika ada sesuatu yang membuat makam itu tidak menjadi nyaman. Contohnya ada genangan air, atau ada aliran air, atau khawatir hewan buas yang ada sekitarnya ingin menghancurkan atau memporak-porandakan makam itu sehingga terancam jenazah yang ada di makam itu. Nah, ini wajib. Lalu seperti apa pemindahannya itu? Pemindahannya adalah dengan persetujuan semua yang menyangkut ahli waris atau keluarga. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa pemindahan makam ini harus sesuai dengan syariat Islam. Ketika ada permasalahan seperti almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi yang makamnya berdampingan, itu seperti apa? Islam mengajarkan bahwa makam yang digali atau yang ingin ditempati hendaknya ditempatkan oleh satu jenazah saja. Kalau bisa tidak berdampingan, sebab ini menyalahi aturan di dalam kitab Mahali juz 1 halaman 252. Para ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk jenazah dimakamkan satu lubang satu jenazah. Tujuannya apa? Karena ingin memuliakan. Beda masalahnya ketika sudah tidak ada lahan atau tempat untuk dijadikan makam atau dijadikan lahan pemakaman untuk seorang jenazah, maka boleh ditumpuk, maka boleh disatukan, atau boleh beberapa jenazah masuk. Sama seperti kejadian di Mekah, sama seperti yang dialami di Madinah. Karena keterbatasan tempat, karena keterbatasan lahan, maka di situ boleh untuk dijadikan satu lubang. Terus ketika banyak musibah, nah, musibah kemarin seperti COVID-19, banyaknya jumlah korban, pada akhirnya menuntun langkah pemerintah untuk mengambil sikap meratakan makam 1, 2, 3 atau satu liang sama-sama atau satu lubang sama-sama, satu makam sama-sama. Nah, ini diperbolehkan. Tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak darurat, maka hendaknya makam itu disatukan satu lubang. Maksudnya satu jenazah satu lubang, satu jenazah satu makam, satu jenazah satu kuburan. Jangan sampai disatukan, jangan sampai ada satu lubang dua jenazah. Kalau dalam keadaan tidak darurat ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Maka hendaknya memang makam antara almarhumah Vanessa Angel atau Bibi ini hendaknya dipisahkan sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam permasalahan pemindahan makam Vanessa Angel dan juga Bibi, almarhum Vanessa Angel dan juga almarhum Bibi, maka jangan lagi melihat keuntungan, jangan lagi melihat pertikaian, tapi kemaslahatan. Seandainya pemindahan itu bertolak belakang dengan agama, maka jangan dilakukan. Tetapi ketika pemindahan itu justru diwajibkan oleh agama, oleh para ulama, diajarkan oleh para ulama, maka pemindahan makam itu harus dilakukan. Bukan lagi melihat keluarga, bukan lagi melihat mertua, bukan lagi melihat orang lain, apalagi yang punya kepentingan. Tapi yang dilihat adalah seberapa besar hukum itu berkaitan dengan agama, karena kita tidak akan pernah lepas. Dari mulai kita lahir sampai kita mati, bahkan sampai ke akhirat, kita pasti akan berurusan di dalam urusan agama. Dan ini yang harus dijaga. Jangan pernah pemindahan makam itu dilakukan karena keuntungan. Lebih indah ketika pemindahan makam ini dilakukan berdasarkan ajaran agama yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga yang diberikan arahan dari para ulama salafus saleh, dari para ulama-ulama yang mumpuni, yang mengatakan bahwa ini harus dilakukan sebab mereka lah ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi, sehingga menjadi tuntunan bagi kita, menjadi arahan bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hidup beragama, tentu akan jauh lebih indah, dan di dalam akhirat kita akan mendapatkan mudah. Pemindahan makam yang dilakukan dalam keadaan darurat hendaknya harus memperhatikan beberapa hal. Satu, memperhatikan kemaslahatan orang lain. Contoh, misalkan lahan yang ditempati jenazah dalam makam itu adalah
lahan umum atau fasilitas umum seperti jalan akan dibangun, atau seperti rumah, karena tanah itu adalah tanah ahli waris yang bukan dimakamkan di situ, maka itu harus dikeluarkan dan dipindahkan. Perizinannya bagaimana? Meminta izin kepada keluarga atau kepada ahli waris bapak atau kakak atau paman atau kakek atau anak atau siapapun yang masih satu nasab dalam hak waris. Nah, itu catatan terpenting. Lalu ketika ada almarhum atau almarhumah yang ingin dipindahkan, haruskah ngomong ke besan atau ngomong ke mertua? Itu tidak perlu, karena yang perlu dilakukan adalah meminta izin dari ahli waris. Karena biar bagaimanapun yang masih bertanggung jawab terhadap apapun yang menjadi urusan sang jenazah, maka itu ditanggung oleh ahli waris. Tidak perlu ada lagi perselisihan, tidak perlu lagi ada pertikaian ketika nanti ada pemindahan makam antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Contoh misalkan keluarga Vanessa dengan keluarga Bibi. Silahkan, kalau memang ada yang mau dipindahkan, ada yang mau dikeluarkan, lalu jenazah itu dipisahkan, silahkan saja. Jangan menjadi polemik, karena tidak baik, tidak elok ketika ada permasalahan orang yang meninggal, orang yang sudah wafat, ingin dipindahkan makamnya, lalu terjadi sebuah polemik, sebuah masalah, sehingga terjadi permusuhan. Menurut saya itu tidak pantas. Bagaimana ketika ingin memindahkan makam atau jenazah dari satu makam ke makam yang lain karena adanya mimpi? Maka ada dua pendapat. Yang pertama, jika mimpi itu adalah bunga tidur dari orang biasa, orang yang tidak dekat dengan Allah, bukan ahli zikir, bukan orang yang memang benar-benar selalu memunajat kepada Allah, maka mimpi itu tidak boleh dilaksanakan. Apalagi memang mimpi itu hanya sebatas nafsu atau keinginan mengambil keuntungan. Ini tidak diperbolehkan. Kalau kita mimpi, yang dimimpikan itu adalah orang soleh, ahli ibadah, apalagi dia dekat dengan Allah, lalu yang bermimpi pun sama, keluarganya kah yang memang ahli ibadah, dekat dengan Allah, maka mimpi ini bisa menjadi isyarat, bisa menjadi tanda bahwa apa yang dialami dalam mimpi itu adalah sebuah tanda untuk dilakukan atau untuk dilaksanakan. Dulu ada namanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi menerangkan dalam kitab Al-Majmu' yang dinukil dari Ibnu Qutaibah dalam kitab Al-Ma'arif. Dalam kitab itu diterangkan bahwa sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu pernah dimimpikan oleh putrinya yang bernama Aisyah. Aisyah ini putri Thalhah bin Ubaidillah, putri sahabat Thalhah ini bermimpi bahwa ayahnya meminta untuk dipindahkan makamnya karena adanya rembasan air, karena adanya rembesan air yang menggenang di dalam kuburnya, di dalam makamnya. Lalu setelah bermusyawarah, setelah meminta keputusan dari sang qadhi atau hakim, maka makam ini dipindahkan. Dan ternyata benar, di dalam isyarat mimpi Aisyah ketika tidur itu ada genangan air di dalam makam Thalhah bin Ubaidillah. Dan Aisyah sebelum tidur itu munajat kepada Allah, meminta dan juga sholat istikharah di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, maka bisa disimpulkan ketika ada sesuatu yang diberikan isyarat di dalam mimpi, kita wajib untuk menjalankannya karena ada pertanda baik, ada sesuatu yang bagus yang harus kita jalankan dan juga untuk kemaslahatan. Nah, ini contoh bahwa boleh memindahkan makam karena adanya isyarat mimpi. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Jangan sampai hanya karena mimpi lalu kita mempunyai nafsu, kita mempunyai kepentingan, kita menginginkan ada sesuatu dari pemindahan makam itu karena urusan dunia, maka itu tidak boleh, diharamkan dan dilarang oleh para ulama, oleh agama. Sebab ini tidak lagi memuliakan jenazah yang makam di dalam makam tersebut. Maka sebagai manusia yang hidup, hendaknya kita memiliki kebijaksanaan di dalam menyikapi permasalahan jenazah yang telah dimakamkan. Makam seseorang ketika sudah meninggal dunia, maka haram dipindahkan kecuali ada alasan-alasan darurat. Misalnya makam tersebut ada di pinggir sungai, di pinggir kali, di tempat-tempat pembuangan sampah yang berdekatan dengan makam tersebut. Dikhawatirkan ada air yang merembes atau akan dirusak oleh aliran sungai tersebut. Itu boleh dipindahkan. Tapi ketika tidak ada alasan yang darurat, tidak ada uzur syar'i,
maka haram hukumnya, bahkan disepakati oleh semua ulama untuk memindahkan makam tersebut. Dan seandainya pun dipindahkan, harus ada ketentuan, ada syarat yang memang harus diperhatikan. Di antaranya adalah supaya tidak merusak jenazah tersebut, apalagi sampai mematahkan tulangnya. Karena ketika memindahkan jenazah kemudian mematahkan tulangnya, maka itu hukumnya sama dengan mematahkan tulang ketika jenazah itu masih hidup. Artinya ketika memang darurat untuk dipindahkan, itu pun harus dengan syarat betul-betul diperlakukan secara baik. Dan kenapa membongkar makam itu betul-betul harus diperhatikan hukumnya, apakah ini darurat atau tidak? Karena khawatir ketika dibongkar jenazahnya ada beberapa aib dari tubuh jenazah yang akhirnya bisa kelihatan gitu loh. Artinya dalam agama Islam ini memang jangankan orang yang hidup ya, orang yang sudah dikubur, orang yang wafat saja betul-betul diperhatikan, betul-betul kemaslahatannya harus jangan sampai terabaikan. Baik, dalam beberapa kasus ada yang mengatakan bahwa oh ini wasiat dari jenazah dari almarhum atau almarhumah. Wasiat itu lebih kepada yang bentuknya materi ya. Misalnya wasiat kalau tanah yang sudah di sebelah kiri rumah ini suatu saat kalau saya meninggal ini harus diberikan ke pesantren yatim misalnya, itu wasiat. Tapi selama tidak berbentuk materi, tidak berbentuk harta, maka wasiat itu boleh dijalankan, boleh tidak. Misalnya ketika ada orang meninggal, terus keluarga bilang ini wasiatnya harus dikuburin di tempat jenazah dulu dilahirkan, tempat almarhum dilahirkan, sedangkan jaraknya itu jauh gitu loh. Nah ini kan justru akan menyebabkan jenazah tidak cepat-cepat dikuburkan. Padahal di antara sekian banyak hal yang harus disegerakan adalah mengubur jenazah atau mayat yang baru saja meninggal. Artinya yang harus kita lihat dalam kasus Vanessa Angel ini kan memang pertama sudah dikuburkan berdampingan ya, sudah dimakamkan berdampingan. Artinya ketika orang tuanya hanya berdasarkan pada alasan wasiat, maka wasiat itu boleh dijalankan atau tidak. Karena kalau sudah berurusan dengan membongkar makam, ini kan juga berurusan dengan kehormatan daripada jenazah tersebut. Itu harus kita jaga, harus kita muliakan. Jadi kalau memang tidak ada alasan yang darurat, sebaiknya dibiarkan seperti apa adanya. Kalaupun kekhawatiran yang saya baca itu kan, kekhawatirannya takut nanti ada pelebaran jalan dan lain sebagainya. Kalaupun suatu saat ada pelebaran jalan, itu pasti sudah diatur oleh pemerintah, sehingga secara hukum agama atau hukum negara sudah betul-betul difikirkan secara matang gitu loh. Karena itu demi kemaslahatan umum. Intinya selama tidak ada alasan darurat atau hanya karena wasiat, menurut saya lebih baik didiamkan pada tempatnya saja supaya menjaga kehormatan dan kemuliaan jenazah. Sebenarnya ketika memang betul-betul alasannya sudah sampai pada level darurat, mempertimbangkan tubuh dari jenazah yang sudah dimakamkan ini khawatir nanti terganggu gitu ya. Terus keluarga juga makin sulit ziarah, seperti tadi yang saya sampaikan adanya di pinggir pantai, di pinggir sungai, di tempat-tempat yang sekiranya khawatir nanti justru makamnya akan tergenang dengan air dan lain sebagainya. Alasan-alasan seperti itulah yang memang sangat darurat untuk memindahkan sebuah makam. Tetapi kalau secara kondisi di sekitarnya baik-baik saja, kemuliaan kita yang masih hidup ini tetap harus menjaga kehormatan dan kemuliaan makam tersebut. Di dalamnya ada jenazah, jadi dalam agama Islam ini memuliakan orang yang sudah meninggal itu sama dengan memuliakan orang yang masih hidup. Maka jauh lebih baik ketika tidak ada alasan darurat, makam tersebut biarkan saja apa adanya, nggak usah dipindahin. Kalau dipindahkan nantinya juga banyak hal-hal yang jadi negatif. Tapi yang pasti ini harus atas kesepakatan keluarga ya, terutama
keluarga yang betul-betul ditinggalkan dari ahli waris jenazah tersebut. Yang indah itu ya saling mengerti ya. Pada kenyataannya memang almarhum dan almarhumah Vanessa Angel dan suami ini kan sudah dikuburkan di satu tempat. Dan itu dibolehkan karena memang ada beberapa pendapat yang membolehkan. Karena memang pertimbangannya adalah supaya lebih mudah keluarga berziarah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika ini ingin dibongkar, kemudian dipindahkan dengan alasan yang belum sampai pada tahap darurat, menurut saya lebih baik untuk difikirkan ulang ribuan kali. Ditimbang-timbang lagi supaya apa? Supaya tetap menjaga kemuliaan dan kehormatan kedua jenazah tersebut. Jadi sebenarnya bukan hanya perkara cinta sehidup semati ya, tapi ini lebih kepada bagaimana dalam agama Islam kita diwajibkan memuliakan orang yang sudah meninggal dunia. Dari mulai kita memandikan, mengkafani, kemudian mengantarkan ke makam, kemudian juga bahkan ketika ditimbun pun betul-betul kita jaga supaya tidak dalam keadaan yang tidak sewajarnya gitu. Maka dari itu sekali lagi urusan wasiat boleh dilaksanakan atau tidak selama itu tidak terhubung dengan urusan materi peninggalan harta atau warisan. Tetapi boleh atau tidaknya dipindahkan semua dikembalikan lagi kepada keluarga. Kalau memang tidak ada alasan darurat, jauh lebih baik didiamkan saja pada tempat yang semestinya sekarang. Kalaupun misalnya mau dipindahkan, harus ada alasan-alasan darurat yang sesuai dengan syariat agama Islam. Ya, kalau masalah pemakaman dipindahkan itu beritanya hanya sekedar berita baru sampai ke saya ya. Artinya bapaknya Vanessa nggak ada ngomong ke saya. Ya, bagi saya sih terus terang aja memang saya kurang setuju saya ya. Namun demikian tentu ada aturan hukum yang bisa saya bertindak, tentu harus saya pelajari dulu. Ya, teman saya nggak setuju, tapi itu kan anak dia ya, saya nggak tahu langkah apa yang mau saya ambil, saya nggak ngerti. Ya, kalau menurut saya sih kan seharusnya kan Gala yang lebih menentukan apakah mamanya mau dikuburkan di mana. Sebenarnya Gala yang lebih berhak menurut saya. Nah, namun Gala kan nggak bisa berbuat apa-apa sekarang kan. Jadi saya sendiri tentu tidak bisa juga berbicara mengatakan apa. Cuman tidak setuju, iya memang tidak setuju saya karena bagi saya sendiri mereka berdua sudah aman, sudah tenang dan sudah damai di sana. Tinggal kita bagaimana membesarkan cucu ini agar tidak terganggu perkembangannya. Dan saya maunya saling memberi masukan dengan Mas Dodi, itu mau saya. Itu aja. Ya nggak mungkin lah dia berkata begitu. Kalau umur saya pendek, saya mau dipindahin, dia aja belum dimakamkan waktu hidup. Pindahin kan gitu ya. Jadi kalau soal itu sih tanyakan Pak Dodi, saya nggak paham itu. Saya hanya dia anak saya, menantu saya sudah meninggal dan saya sudah selamatkan dan sudah saya makamkan, kan itulah kewajiban saya. Namun dibalik pada itu ada niat dari Pak Dodi untuk memindahkan. Kalau dapat nggak usahlah, biarlah mereka tenang. Tinggal kita bagusin aja kuburan itu. Apa mau kita kasih tembok atau apa, itu aja lah kalau menurut saya. Dan anaknya kita besarkan sesuai dengan perkembangan zaman ini, itu aja lah menurut saya. Mungkin terketuk juga hatinya kali ya, terus itu hatinya kalau sampai makam itu dipisahkan ya, kalau bagi saya sih ya kurang tepat ya. Jadi sehingga Ibu Anggi ini terketuk hatinya, ini kuranglah tepat menurut saya ya. Sehingga dia merasa bersedih juga ya. Nah, jadi mudah-mudahan hal itu tidaklah terjadi nanti ya. Mudah-mudahan Pak Dodinya bisa memikirkan lebih jauh lagi kan gitu ya, agar jangan nanti anaknya si Gala nanti udah besar, maka mamanya mana, ntar dipindahin lagi ke situ kan, repot lagi urusannya kan. Besar maka mama pindahin lagi ke situ. Nah, ini sana sekarang alhamdulillah istri saya hampir tiap pagi saya antar membaca Yasin ke situ, berdoa ke situ. Hampir tiap pagi saya antar sekarang ke situ. Hujan hari kadang istri saya juga mau ke situ, saya antar juga ke situ. Nah, kalau dipindah nanti kan jauh lagi kan. Nah, itu sesuatu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.